bahwa orang Indonesia ini diusir, disuruh pergi. One, two, three, come on! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi guys di video ini. Dan apa kabar Anda di bulan suci Ramadan ini? Tentunya masih semangat, masih ceria menjalani puasa penuh selama 1 bulan ini guys. Dan doa saya yang baik-baik untuk kita semua, semoga dalam keadaan sehat dan aktivitasnya dalam keadaan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini ada satu video aneh. Asli ini aneh dan tidak terduga sama sekali, bahwa ada orang Indonesia, orang baik, masuk ke Malaysia dengan cara yang baik-baik, punya paspor, ingin melancong ke Malaysia, melewati immigration, tapi sudah sampai di Malaysia, dia malah ditolak oleh rumah makan atau restoran yang ada di Malaysia. Bahkan saat dia ingin makan di Malaysia, dia malah diusir guys. Orang Indonesia ini diusir saat akan makan di restoran-restoran yang ada di Malaysia. Nah, ini menjadi tanda tanya besar bagi saya ya. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh warga Indonesia ini? Tapi dia masuk secara baik, secara baik-baik. Orang ini pun heran, kok bisa mereka ingin makan tapi kok tidak diperbolehkan, malah diusir guys. Sebenarnya apa yang telah berlaku di Malaysia saat ini sehingga situasi kok menjadi hal ini? Membuat saya penasaran guys. Asli ini membuat penasaran, dan kasus ini tidak pernah terjadi sekalipun. Setahu saya kebaikan orang Malaysia itu sudah ada tertanam di dalam hati. Tidak ada satupun orang yang mengusir. Apalagi orang itu kan punya duit, ingin makan ke restoran, tapi malah tidak diperbolehkan, malah diusir. Ini apa yang terjadi? Oke, kita saksikan video itu karena ini membuat saya penasaran sebenarnya apa yang tengah berlaku saat ini di Malaysia. Kita akan saksikan video itu sekarang juga. Ini dia. Sekarang kita akan membahas tentang jalan-jalan ke Malaysia. Betul. Nah, di sebelah saya udah ada Poppy nih. Poppy bisa perkenalin diri dulu nggak? Kamu Hai tuh- guys, sama aku Poppy. Simple aja, nggak usah banyak-banyak, dikepoin. Oh, asik. Poppy ntar Instagramnya di bawah ya. Oke Poppy, menurut kamu kenapa kamu Poppy, memilih guys. Malaysia sebagai destinasi Poppy. wisata yang sebagai pilihan kamu lah sebagai warga Jakarta? 1, karena dia dekat. 2, murah. 3, sama di sana nggak jauh-jauh beda culture sama kita. Masih kayak orang, masih bisa bahasa Indonesia, ya Melayu bahasa Melayu masih bisa kita mengerti lah ya. Sama makanannya nggak, ya makanannya sebenarnya orang Melayu itu ya sama aja sama kita, maksudnya makannya juga nasi. Jadi kan ada negara yang makannya nggak ada nasi, jadi kita bisa jadi kita jadi culture shock gitu kan. Kalau di KL masih makanannya nasi, transportasinya oke, saling terhubung. Terus ya orang-orangnya walaupun ada yang cuek juga, ada yang nggak cuek juga, tapi ya so far oke lah. Malaysia juga bisa dijadiin tempat untuk kabur aja dulu, #kabur aja dulu. Asik. Menurut kamu dari segi biaya nggak ada masalah? Masih Kabur aman aja sih, karena dulu. dia yang ke dalam negeri aja lebih mahal jauh dari ini. Maksudnya kayak makanya orang tuh rata-rata pergi menghabiskan waktu weekendnya kadang-kadang ke luar negeri, even itu ke Singapura, ke Thailand, dan ke Malaysia itu sebenarnya murah banget. Ya, Jadi kalau lu Singapura saya rasa nggak masih need mahal, more ya. money untuk spend holiday quickly gitu loh. Maksudnya kayak ya lu tinggal nggak perlu nabung yang gimana-gimana, lu bisa ke KL, bisa ke Singapura, bisa ke Thailand, yang bisa ketiga negara itu bisa lalui dengan money yang tidak terlalu banyak. Benar-benar, saya setuju. Soalnya kalau dibandingkan ya, maaf nih kalau dibandingkan, Bisa kamu mengirit jalan gitu ya. ke travel wisata ke Indonesia bagian timur, taruhlah Pulau Sumba, Iya, benar itu jauh banget. Benar, dari segi tiket aja Bali pun sama Malaysia Benar, ternyata Bali aja masih mahal cuy. Maksudnya Masih ya mahalnya mahal. nggak mahal banget, cuman ya dibandingkan KL atau Singapura tuh jauh. Maksudnya apalagi kalau misalkan Bali di
akhir pekan atau libur-libur Bali. Natal, holiday season gitu, itu pasti mahalnya nggak main-main. Hotelnya mahal, ya, Bali tapi masih lebih mahal pemandangannya tetap katanya. oke ya. Bali kita masih tetap mencintai Indonesia, negara kita, tanah air kita dengan segala keindahan yang ada. Oh ya, pasti Iya, Kak. iya, bagus. Terus menurut kamu Benar. nih, apakah destinasi wisata di Malaysia itu cuma Kuala Lumpur doang atau kamu pengen ke tempat-tempat lain atau? Enggak dong, KL sebenarnya banyak. Jadi kalau misalkan kebetulan ke KL udah beberapa kali dan udah ke Melaka juga, udah ke Penang, udah ke Johor Bahru juga udah. Maksudnya kalau dari Singapura ke Johor Bahru itu lebih dekat dan lebih murah. Makanya orang-orang kalau misalkan ke KL beli tiket murahnya dapat dapat ke Singapura yang murah, mereka tuh pada pulangnya lewat KL gitu. Jadi KL tuh sebenarnya juga bisa jadi tempat transit yang kita bisa dapetin banyak walaupun jadi tempat transit. Nah, terus antara siang sama malam apa aja sih keunikannya? Udah dengar kan? Bisa digambarin Udah dengar nggak? tadi. Wisata siang itu apa yang dia wisata malam katakan, itu guys? apa? Cuman ya guys, plus minusnya KL itu panas Oh. banget. Kalau Jadi lo siang. harus bawa payung dan sunscreen yang Panas. karena sebenarnya lebih bagusan siang karena cuaca untuk take konten dan foto dan lain-lain itu bagus di siang. Cuman panasnya itu bukan main. Jadi ya Betul. dipersiapkan saja segala hal yang berhubungan dengan perkulitan duniawi ya, maksudnya skincare lo harus dipersiapkan skincare dan segala macam. Perkulitan. Sunscreen. Ya, ngomongin siang, tipsnya nih ketika kita Sunscreen. sekarang bulan Ramadan ya kebetulan. Jadi orang pada puasa nih. Nah, kamu puasa atau gimana atau buka puasa apa gimana? Karena musafir ya, kita kan ceritanya ini musafir nih, maksudnya kayak perjalanan jauh. Walaupun ini kalau didengerin orang malah kita dimarahin, karena kemarin kita dimarahin ya karena kita bilang musafir, padahal sebenarnya ya panas gak kuat gitu. It's fine, maksudnya kayak kalau misalnya lo gak kuat ya nggak apa-apa. Cuman di KL itu setiap bulan Ramadan dia punya waktu, dia punya timing yang everyone tidak boleh makan till 3 PM. Jadi mau lo muslim lagi halangan, ini only for muslim ya, tapi untuk muslim tuh benar-benar ketat banget dan semua all of store restoran itu nggak buka. Mau lo lagi halangan, mau lo musafir, mau lo capek, haus dan segala macam, mereka tidak toleransi itu. Kalau mereka kasih makan, mereka bakal dimarahin sama Jais yang ada di Malaysia ya. Ya, Dan jadi orang-orang juga yang makan di pinggir jalan yang muslim ketahuan sama Jais, lu bakal ditangkap, diarak keliling KL pakai mobil jenazah. ya. Jadi Menyenangkan. kemarin tuh kita sempat wawancara beberapa orang. Mobil Kenapa sih jenazah, kalau kita ya, mau makan siang di restoran di Kuala Lumpur itu selalu nggak boleh? Malah kadang-kadang diusir gitu. Nggak boleh makan. Kamu muslim nggak? Kalau kamu muslim nggak boleh makan di Diusir, sini. guys. Siang nggak boleh karena kita ikut aturan dari kerajaan. Diusir. Tuh guys, jadi kalau di Malaysia itu kita nggak boleh, walaupun ada makanannya nih, ada restorannya udah disidangkan semua. Ternyata gue nggak boleh makan di sini. Padahal gue udah kelaparan, sumpah gue udah kelaparan banget ini, udah kelaparan mau makan tapi nggak boleh. Dia Kayak gitu. pertanyaan itu berkali-kali ya, dengar. dia make sure itu Oke, kita bahas berkali-kali, di lu sini, muslim guys, ya. nggak? Beneran lu muslim nggak? Kalau Kita misalnya bahas lu di sini, guys. non muslim lu boleh makan, tapi kalau lu muslim sorry kita nggak bisa terima. Iya. Ya kita musafir ya nggak bisa. Itu peraturannya seperti itu. Lu dikasih waktu tahan ke sampai jam 3 sore, habis jam 3 sore lu boleh makan di mana aja. Cuman ya tetap aja namanya lapar ya kan, nggak bisa tahan, tapi nggak ada tempat yang buka. Jadi harus pinter-pinter ya. Sebenarnya bisa take away, cuman makannya di hotel. Cuman kan kita lagi liburan, Ya. kan nggak mungkin balik ke hotel setiap saat. Jadi ada aturan lah. Jadi di sini ada aturan untuk orang yang beragama Melayu, beragama Islam, mukanya muka Melayu nih. Walau kita bukan non Muslim, tapi kan muka kita Melayu nih, muka Muslim lah. Itu biasanya jadi masalah gitu. Karena apa ya? Lu bisa ditangkap kapanpun, bisa didenda atau diarak pakai mobil jenazah. Katanya sih gitu. Nah bagi restoran juga sama. Mobil Kalau jenazah, restorannya melanggar, benar ya. lu bisa kena denda. Kalau udah kena denda kan kasihan restoran yang tadi tutup. Iya kasihan, maksudnya kayak kemarin kita juga pengen cobain gimana sih kalau Oke, di sini kita bahas guys ya. Nah, saya melihat adanya ketegasan yang luar biasa. Sangat-sangat tegas di Malaysia itu bagi orang yang melanggar. Ya, ini kita lihat bagi semua orang tanpa terkecuali yang beragama Islam, mau itu wanita itu sedang halangan ataupun sedang seorang musyafir atau sedang menyusui, tidak ada alasan kalau seorang muslim di Malaysia
wajib untuk puasa. Apabila ketahuan makan di jam siang hari, itu ditangkap. Nah, di sini didengar guys, kita dengar bahwa abang ini pun mengatakan bahwa saat dia ke restoran di Malaysia, dia diusir guys. Diusir karena pihak restoran tidak ingin menanggung konsekuensi yang telah deal kepada pihak kerajaan. Tidak boleh ada satupun orang Islam yang makan pada siang hari di bulan suci Ramadan. Tidak boleh. Selain itu, bukan hanya aturan, melainkan kesadaran. Kesadaran mereka semua, walaupun pekerja dan juga pemilik restoran itu bukan orang Islam, tapi dia juga mengikuti undang-undang dan juga memiliki rasa toleransi yang tinggi antar umat beragama. Jadi dia melarang keras terhadap semua orang Islam yang makan siang hari bolong di restoran dia. Di banyak restoran di Malaysia di bulan suci Ramadan ini. Ini satu tindakan yang tegas. Dan bagaimana di negara lain? Bahkan di tempat saya ternyata selama ini masih ada terjadi seperti ini guys. Makan di siang hari, ya tapi walaupun itu ditutup ya guys ya, ditutup cadar, itu ditutup tirai panjang ya guys ya. Di siang hari bolong mereka makan, tapi tetap tidak terlihat oleh orang lain guys. Tapi di Malaysia ternyata itu tidak ada toleransi yang seperti itu guys. Tetap tegas. Oke, kita lanjutkan. Lai. Tangkap Jais kayak gimana, cuman kan kasihan ke restorannya juga kalau misalkan kita ditangkap ya kita tinggal dikeluarin, maksudnya kita tinggal dilepas, mau cek password dan paspor dan segala macam bebas. Tapi kan kalau mereka kan bakal dikenain sanksi atau denda dan segala macam. Betul. Jadi kasihan juga. Betul. Iya benar. Itu Tidak oke, boleh itu main-main, wisata ya. siang. Gimana dengan transport dan wisata malamnya? Bagus nggak wisata malam? Wisata malam ya. Bazar-bazar Ramadan. Di sini tuh terkenal dengan pasar malam. Kamu sih tahu tentang pasar malam di Jakarta? Mungkin nggak ada pasar malam. Ya, nggak terkenal. Maksudnya pasar malam ada, tapi ya cuma itu doang barangnya. Tapi kok di sini pasar malam tuh orang tuh tumpah ruah ke jalanan tuh. Tumpah ruah ya. Istilahnya antusiasnya mereka tuh sangat tinggi lah untuk belanja di pasar malam. Loroktar. Iya, Saya kesini bener. kemarin guys. Masya Allah. Apalagi kalau Masya Ramadan Allah. ya, mereka buka bazar itu mungkin Tunku long term, maksudnya Abdurrahman, jauh, guys. jangka waktunya lama. Dan itu tadi guys video yang baru saja kita saksikan. Ternyata memang kenyataannya bahwa orang Indonesia ini diusir, disuruh pergi oleh pemilik restoran yang ada di Malaysia karena ini bulan suci Ramadan. Tidak ada boleh satu orang pun kaum muslimin, orang Islam, apapun itu kendalanya, mau musafir, menyusui, dan kendala-kendala lainnya. Itu tidak ada pandang bulu. Ya, kalau orang Islam tidak boleh makan sembarang tempat dan juga di siang hari bolong. Nah, itulah yang belum kita punya, guys. Itulah yang belum kita mampu. Karena kita ini terlalu toleransinya. Makanya bagian dari menutup dengan tirai sebesar-besarnya rumah makan itu juga adalah bagian dari toleransi. Kalau di sini begitu, guys. Tapi kalau di Malaysia, toleransi antar umat beragama itu berbeda ya. Ternyata kalau ada orang Islam yang ingin makan siang hari, itu diusir, disuruh pergi. Itulah bentuk dari toleransi. Dan juga mengingatkan kepada dia bahwa itu adalah bulan suci Ramadan yang waktunya untuk berpuasa. Bila dia tidak berpuasa hari itu, maka orang tersebut, orang yang di rumah makan itu, orang di restoran itu, akan mengingatkan dia. Tidak baik untuk makan di saat orang semua berpuasa. Maka dia juga mengingatkan hal demikian, dan itu tentu membuat orang-orang muslim di sana, bukan hanya orang Melayu, tapi banyak ya orang-orang Arab ya, Irak, Yordania yang ada di Malaysia, mungkin ada sedikit kumpulan dari mereka itu ingin mencoba hal demikian, guys. Tapi ketika tahu bagaimana hukum dan konsekuensi yang sangat berat diterima apabila melanggar dari undang-undang tersebut di bulan suci Ramadan, mereka akan takut, gentar, maka menghormatinya. Setidak-tidaknya itu berbuka atau makan siang itu di hotel atau di kondominium dan lain sebagainya. Intinya tersembunyi, guys, terselubung, tidak di depan orang banyak, dan juga tidak membeli makanan itu secara terang-terangan. Tapi saya nggak tahu, guys, kalau orang agama yang lain, yang Kristiani, Hindu, Buddha, itu bagaimana? Apakah boleh juga makan di restoran tersebut di hari
siang, tengah hari, saya nggak tahu guys. Tolong Anda komen aja karena saya ingin tahu. Atau karena bagian dari mereka terlalunya menghormati dan juga menghargai orang yang sedang berpuasa, itu juga dilarang untuk makan siang di restoran tersebut. Tolong Anda komen aja di bawah guys. Saya ingin tahu. Dan memang itu membuat orang salut. Kadang-kadang hal seperti ini yang tidak kita sadari. Bahkan ini menimbulkan dampak hal positif yang dapat kita terima. Manfaatnya ini sangat luas. Oke, demikian tadi video aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan aku mohon undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap pada Anda semua mohon dimaafkan dan aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.